kita harus mengingat-ingat terus kebaikan Tuhan. Ya, karena Tuhan itu bahkan sebelum lidah kita berbicara, dia tahu kita bakal ngomong apa. Di masa-masa pandemi ini, karena saya juga terhadap dengan Pak Tony Mulya itu di satu tubuh namanya. Kita lihat para gembala yang lain pun banyak kesulitan ya, gereja kecil-kecil. Aduh kasihan, makanya perlu didukung, disupport mereka untuk kehidupan karena mereka berharap ibadah dari ibadah karena seperti ini. Nah, kita semua yang ada ini kita harus bersyukur karena pemeliharaan Tuhan hebat. Dan itu satu lagu ini diciptakan oleh teman saya namanya Johan Kristianto. Lagu ini sudah 15 tahun yang lalu di salah satu album. Dan saya menyanyikan di album itu juga. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Lalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Saya percaya di masa-masa pandemi corona ini kita bukan sekedar memberi ya. Ini saatnya meningkat lebih dari memberi, namanya berkorban. Karena saya percaya ketika di saat sulit kita justru menabur, kita berkorban, kita akan melihat bagaimana itu memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan dan menolong banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Apalagi saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang hebat. Amin. Saya nyanyikan refrennya sekali lagi. Ayo sama-sama bersyukur bahwa Tuhan selalu menyediakan, menolong kita. Burung di udara dipelihara. Wow, kita lebih daripada bunga bakung di lembah ya. Wah, hebat Tuhan kita. Kesusahan sehari cukup sehari, kesusahan esok punya kesusahannya sendiri. Haleluya. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah
telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu, sungguh besarlah kasih setiamu. Amin. Amin. Silakan Pak Tony. Ya, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami boleh ada dalam kebersamaan lewat Zoom, lewat live streaming, dan biarlah malam hari ini menjadi malam yang spesial buat kami, di mana kami akan mendengarkan banyak pemaparan dari Bapak Andreas Prasaja, dari Pak Andreas Sustono, dari Bapak Riki Tamkubolon, bahkan dari Pak Jarod Wijanarko. Urapi mereka semua, penuhi dengan kuasa Roh-Mu, supaya apa yang disampaikan boleh memberkati kami dan menguatkan setiap kami, baik yang ada dalam Zoom maupun yang melihat lewat live streaming. Berkati semua peralatan yang ada Tuhan, jauhkan daripada kerusakan, semua boleh berjalan dengan baik, semua gadget yang dipakai tidak ada gangguan apapun, dan kami percaya dari awal acara sampai akhir acara, kami boleh melihat kemuliaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Terima kasih, kami serahkan acara ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Pak Tony Mulya, Pak Roni Daud, dan sekarang kita akan menyambut Pak Riki Nelson atau Mas Riki, ya masih muda sih, kita panggil Pak juga boleh ya. Saya kenalkan sedikit mengenai Pak Riki. Ini adalah putra dari almarhum Pak Tampu Bolon, ya, gembala di Pekanbaru, dan sekarang ya Pak Riki lah yang menjadi gembalanya, ya, bahkan bukan hanya gembala sebenarnya, gembala rayon, karena membawahi nggak tahu berapa puluh cabang, ya. Ya, selamat malam Pak Riki. Selamat malam Pak Jarod dan semuanya yang ada di Zoom dan semua para pemirsa. Selamat malam. Pak Riki, berapa tahun sih umurnya, Pak? Saya baru ulang tahun berapa ya? 35 ya? Hah? Udah 50 Mas Jarod. Tapi kalau ngaku 40 masih percaya tuh. Pernah tes umur biologis nggak, Pak? Pakai alat tuh? Nah, belum pernah itu. Belum ya? Oke, karena Belum kalau pernah. lihat, Bapak berani berdiri nggak nih, Pak? Nih? Kalau tak suruh berdiri, gini. Berani ya? Wih, bentar, badannya hilang. Oke, silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Oke, cukup. Ya, itu dia. Dari samping itu yang keren tuh. Perutnya kelihatan slim, ya kan? Kalau saya nih, terus terang, malam ini saya nggak berani berdiri, Pak. Saya nggak berani. Oh, berani. Kenapa? Baru pakai celana makan durian ya, Pak Jarod. Ini namanya kostum Zoom, itu atasnya batik, bawahnya kolor, ya. Kan nggak kelihatan pakai kamera. Jadi kemarin juga punya teman tuh Pak Irwan itu, wah atasnya keren, bawahnya kolor, ya kan nggak kelihatan kamera. Tapi sama orang di foto diupload. Tapi tadi Pak Tampu Bolon tak suruh berdiri bukan untuk lihat kolornya sebenarnya. Tapi begitu berani berdiri, oh berarti pakai celana panjang nih. Tapi memang kita mau tunjukkan kalau badannya tuh slim gitu ya. Wah, ini luar biasa. Nah, saya mengenal Pak Riki itu sebelum Pak Riki menikah ya, tahun 92 kok ya. Saya ke Pekanbaru itu era-era di mana pendeta-pendeta tamu itu belum diinepin di hotel itu ya, bawa ke Medan yang nginep di rumah. Pak Bambang, kalau di Pekanbaru yang nginep di rumahnya Bapak gitu. Jadi nah, singkat cerita Pak Riki punya pacar Maya ya, yang lain kalau belum tahu Maya itu putri dari Ibu Teresia Pohe.
Ibu Nah, ini Teresia orangnya. Pohe itu satu sekte, satu sinode sama Ibu Elizabeth Subrata ya, bukan soal gerejanya, soal ngomongin saya ya. Oh, ada. Weh, halo Maya. Wow. Panas kupingnya. Wah, disebut-sebut namanya nongol ya. Iya. Maya selalu segar, ceria. Ya jadi dulu Ya. waktu Riki ketemu Maya ya, Maya putri dari Ibu Teresia Pohe ya, pakar kesehatan yang mengajarkan kesehatan dengan sangat keras. Menurut saya itu sangat keras. Jadi dulu saya menganggap Ibu Teresia Pohe, Ibu Elizabeth Subrata sama Ibu Tan Sut Yen itu aliran keras ya. Kalau Pak Yohanes Sunardi itu aliran moderat ya. Kadang ini masih boleh gitu. Jadi kalau Ibu Teresia Pohe, Bu Elizabeth Subrata sama Tan Sut Yen itu bagi saya aliran keras gitu. Tapi saya suka yang aliran begitu karena dampaknya tuh nyata. Nah, tapi yang saya ingin tanyakan ke Pak Riki ini, saya nggak tahu siapa yang mempengaruhi Pak Riki ini, mertua atau Maya gitu. Yang kok bisa ikut pola hidup sehat, padahal jujur ya, maaf nih ya, saya juga di Jawa itu ada budaya makan yang tidak sehat, sedangkan Pak Riki kan dari Batak juga pasti ada makan sangsang, makan babi, segala macam. Itu untuk bisa meninggalkan budaya turun-temurun, lalu setahu saya kan ikut pola sehat, itu kira-kira kenapa Pak Riki? Jadi sebenarnya sih mulainya dari mertua. Ibu mertua itu awalnya sebenarnya makannya biasa aja. Tapi satu kali dia mendapatkan pengajaran dari John Magnus yang dari Amerika. Lalu kemudian dia coba. Nah, kemudian waktu kami tinggal di Australia, begitu liburan ke Indonesia, kita dikasih tahu. Begini. Nah, terus terang saja saya langsung ketawa. Saya bilang, emang kita kambing cuma makan kayak gitu. Itu sudah menikah ya? Sudah menikah ya? Itu udah menikah. Oh, Jadi saya pikir lagi pacaran. Jadi kalau nggak diikuti, nggak diterima lamarannya. Jadi mau nggak mau diikuti gitu ya. Oh, enggak. Sudah menikah. Jadi kalau nggak ikut pun nggak masalah sebenarnya. Maya udah di tangan ya. Oke, silakan. Jadi nggak ada hubungan dengan PDKT itu. Oke, dengan kesadaran mindset. Oke, dilanjutkan. Nah, jadi kita tentu nggak terima waktu itu. Jadi ya mertua lakukan kayak gitu, ya kita tetap normal aja makannya. Nah, lalu satu kali kita tuh memang bergumul waktu tinggal di Australia karena minimum sekali 2 bulan kita punya anak-anak itu ada yang masuk rumah sakit. Nah, kalau udah masuk rumah sakit, batuk, pilek, demam, begituan, nanti ya, dokter di sana kan nggak langsung gampang ngasih antibiotik. Jadi hanya disuruh istirahat, disuruh kasih makan yang baik, gitu kan. Nah, satu kali kita akhirnya pergi ke Amerika, ngikutin konferensi sama Maurice Cerullo. Nah, begitu selesai Maurice Cerullo conference pada malam itu, sesi malam itu, tiba-tiba ada seorang dari Afrika itu datangin Maya. Dia langsung doain, dia bilang begini, give my children healthy food, give my children healthy food. Dia mikir, apaan healthy food ini kok baru ikut konferensi, nggak ada hubungannya sama makanan kan? Konferensinya Maurice Cerullo kan lebih kepada prophetic conference. Nah, lalu dia cerita sama saya, kemudian kita singkatnya begini kira-kira. Oh ya udah, mungkin healthy food. Konfirmasi. Nah, itu konfirmasi, tapi kita percayanya 2 hal. Healthy food spiritually, healthy food physically, gitu kan. Nah, kita dapat konfirmasi seperti itu, lalu kita mulai belajar lah tentang pola makan yang selama ini mertua sudah ikut. Gitu kira-kira Pak Jarod. Wow, jadi tadinya saya menduga nih, ini kalau nggak ikut makan sehat, nggak diterima jadi calon mantu nih gitu. Oh, ternyata Maya sudah di tangan. Oh, nggak mungkin, karena mertua memang minta udah. Oke. Orang lagi pacaran makannya BPK. Wah. Iya. Pacaran diajak ke Lapo terus, Mas. Itu kalau dulu waktu pacaran, kalau ke Medan pasti ke Tesalonika itu ya. Jadi, kita di Jakarta aja kalau pacaran tuh ke BPK yang di Senayan. Oh, Lapo. okay. Nah, terus papi saya minta dia jadi menantu aja di Lapo. Wow. Jadi
waktu di Australia ke Amerika diteguhkan mengambil keputusan, gimana dampaknya terutama pada Ricky sendiri atau sama anak-anak yang tadinya sakit-sakitan kan? Maaf, anaknya berapa? Pak Ricky, anak putri berapa? 4 ya? 4. Mantap, Ya. ya. Oke. Jadi terus? Nah, jadi kita praktekkan, dan memang yang pertama terjadi adalah detox. Itu saya hampir seperti apa ya? Rasanya udah kayak mau mati lah. Detox itu keringetan, mual, pusing, demam, mau buang air segala macam. Dan mertua sudah bilang, Ibu Dr. Trisiati bilang begini, bahwa itu memang wajar terjadi. Jadi setelah kira-kira 3-4 hari kami detox itu. Nah, dan yang terjadi kemudian memang setelah detox, segernya luar biasa. Saya belum pernah ngalamin tubuh ini ringan, rasanya nggak capek-capek, lalu pikiran juga lebih enak, begitu kan. Dan hasilnya juga anak-anak setelah berapa bulan kemudian, sampai saat ini nggak pernah masuk rumah sakit lagi. Wow. Sama sekali nggak pernah dokter lagi itu anak-anak. Wow. Gitu. Sehat, benar-benar sehat. Itu yang namanya detox kan kalau nggak salah sampai berapa belas hari minum jus wortel, makan buah sayur, betul-betul nggak makan daging merah, daging putih, lalu yang haram-haram sama Taurat itu betul-betul nggak dimakan sama sekali ya? Bukan hanya itu, Pak Jarod, tapi kita bahkan sebenarnya masuknya kategorinya bisa dikatakan vegan. Wow. Gitu. Jadi bukan hanya nggak makan daging, bahkan juga berhenti makan nasi, ya kan? Terus juga tepung terigu udah pasti berhenti itu. Dairy, telur, susu, sampai minuman-minuman kaleng botol. Kaleng. Itu kaleng enggak, proses food enggak waktu itu. Gitu. Dan kalaupun kita makan sayur gitu kan sama jus, sayurnya juga diupayakan sealami mungkin, yaitu apa? Ya yang segar. Nah, kalau sampai harus dimasak, nggak boleh lama-lama dimasaknya. Pokoknya gitu. celup air panas, lepas gitu ya? Iya, gitu. Jadi minum jus sehari itu ya minimum berapa ya? 4 kali kita minum sehari minimum jus. Dan memang jus utamanya adalah wortel. Itu yang saya kenang dulu. Wah, ini jadi keluarga kelinci. Dan seingat saya nih, saya masih ingat kan saya waktu itu ke Melbourne ya. Saya ke Melbourne. Jadi saya lihat anak-anak gitu. Jujur nih, anak-anak sih kayaknya kurus-kurus banget tuh, kasihan kayak kurang gizi gitu ya. Tapi sehat itu loh ya. Jadi memang kurus-kurus langsing-langsing gitu. Kalau saya ngomong negatifnya nih, walau kok kayak kurang gizi gitu, tapi kalau dari saat itu udah belasan tahun nggak pernah ke rumah sakit, itu kan maksudnya yang tadinya kita bisa berpikir negatif jadi kayak wow gitu. Karena jujur saya sendiri juga, saya itu berkali-kali ikut seminarnya Ibu Mertua ya saya nyebutnya Ibu Teresia Pohe karena Pak Pohe ya almarhum. Jadi waktu dulu saya ikut seminarnya juga terpaksa sebenarnya, jadi diundang jadi pembicara berdua gitu ya, mau nggak mau kan saya dengerin sesi sebelumnya gitu kan. Wah, saya pikir ini ekstrim banget gitu. Tapi saya sempat ikuti sih. Ya, begitu diikuti memang betul. Saya itu kira-kira sudah hampir 20 tahun itu nggak ke rumah sakit, nggak minum obat. Jadi kayak obatnya dibuang bukan karena mujizat, tapi saya memang cukup radikal dalam pola hidup. Nah, saya ingin dengar kesaksian juga dari Pak Ricky. Karena kita ini sesama hamba Tuhan yang mobile gitu ya, keliling. Wah, namanya keliling itu begitu mendarat di Medan gitu, Pak, Tesalonika, Pak. Aduh, namanya keren ya kan, Tesalonika gitu. Wah, saya pikir nih rumah makan apa itu, babi. Sampai Manado, Pak, sop Petrus, Pak, gitu. Wah, kalau ikan Petrus di Israel itu ikan mujair gitu ya, sampai di Manado babi juga. Nah, menghadapi ajakan-ajakan makan begini itu gimana, Pak Ricky? Jadi tinggal menaikkan doa Bapa kami, jauhkanlah daripada kami segala pencobaan ini. Nah, jadi gini Pak Jarod, jadi setiap kali kita mau pergi pelayanan, ya kan, nah itu kan biasanya bagian penjadwalannya sama bagian penjadwalan saya komunikasi. Nah, tentang tiket dan sebagainya. Lalu dari kantornya dari sini itu sampaikan usulan sama mereka.
bahwasanya boleh nggak diusulkan. Pak Riki itu kalau disediakan makanan apa aja, dimakan loh. Cuman kalau boleh usul, ya dia lebih pilih makanan ini, gitu loh. Nah, jadi setiap kali kita datang, mereka sudah tahu. Lalu nanti kalau mereka tanya, Pak, nggak mau makan yang ini, saya akan cerita bahwasanya ini seperti ini yang saya alami. Nah, jadi karena sekali udah begitu, 2 kali begitu, besok-besok mereka udah jarang lagi yang ajak, ya kan? Tapi ada satu yang memang selalu persisten, seperti Pak Bambang. Nah, ini kalau Pak Bambang ini kalau udah ngajak makan, kita bukan ditawarin makanan, langsung kita diambil makanannya ditaruh di piring. Jadi Medan ya, Medan. Iya. Sekarang dia udah bertobat. Pernah ya? saya ngalamin. Sekarang udah bertobat ya. Jadi saya pernah ngalamin pulang dari Medan itu periksa ini kolesterol segala macam naik. Gitu. Jadi biasanya caranya seperti itu, koordinasi, lalu kemudian nyampe di sana kita ngobrol, ya saya gunasi sama mereka apa yang kita alami dengan pola makan hidup sehat gitu. Tapi tetap kita bilang apapun yang disediakan kita makan gitu. Ya. Kalau begitu sama juga tuh, saya kalau diundang orang gitu ya, Pak ada pantangan gitu, langsung saya jawab, banyak, pokoknya yang Taurat larang saya tidak makan, saya nggak makan gula pasir, saya nggak makan roti. Jadi biasanya kalau di kamar tuh kan di hotel sediain, wah roti begitu, tak kasih ke satpam aja udah, besoknya minta buah. Tapi ya saya akhirnya menggunakan ilmunya Pak Riki ini, pokoknya sebelum berangkat pelayanan udah kita udah WA pantangan-pantangan saya gitu. Jadi emang kalau nggak begitu ya pencobaan datang terus. Gitu. Tapi setelah penggenapan dari akhir zaman ini, Pak Jarot, ya. Artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, jadi sekarang saya agak makan-makan juga sedikit itu. Ya, saya jujur juga sih sejak ketemu Pak Yohanes Sunardi yang bisa bilang itu agak moderat dia gitu ya. Makan daging masih boleh, tapi siang hari, jangan malam. Jadi akhirnya sekarang saya longgarkan sedikit ya, berdasarkan ilmunya Pak Yohanes Sunardi sama Pak Julius Isa gitu ya, yang ya suruh ngicip-ngicipin biar nggak lupa rasanya katanya. Oke. Waktu di Australia itu kan anaknya yang paling besar sudah remaja dong ya? Waktu kita mulai belum. Aku lagi hamil ketiga. Jadi anak yang pertama waktu kita mulai itu baru umur 4 tahun. Oh, oke. Ya, 5 tahun. Masih bisa diatur, gampang. Pokoknya yang ada sediakan masukin mulutnya ya. Benar. Masih gampang. Nah, tapi waktu mereka remaja protes nggak? Waktu mereka remaja, mereka protes nggak? Oh, sebentar. Kayaknya nih internet saya atau internetnya Pak Riki ini yang blank. Jadi gambarnya juga hilang. Oke. Ya. Sambil menunggu, mungkin Pak Rikinya suaranya atau internetnya, saya sendiri sih waktu saya mengambil pola hidup sehat, ya anak-anak saya sudah remaja, jadi saya nggak bisa memaksa anak-anak saya. Jadi saya mulai duluan gitu. Jadi istri saya juga malah masih lebih berani makan. Jadi kalau saya pergi sama istri itu bukan istri jagai saya, kebalik. Kebanyakan kan ibu-ibu jagai bapaknya gitu ya. Kalau saya kebalik, saya jaga istri saya. Jadi kalau saya beli makanan, beli salad, dia pesennya sop buntut gitu. Jadi saya lebih hati-hati. Anak-anak saya agak bebaskan. Sampai akhirnya anak lihat berat badan saya dari 74 ke 62, lalu jarang sakit. Tapi kalau anak tuh nggak tertarik kesehatan sih, karena remaja itu memang ya mereka makan apa aja sehat. Tapi yang anak-anak saya tertarik itu ketika perut saya hilang, ukuran dari 36 menjadi 32, perut saya slim. Nah itu yang cewek-cewek terutama gitu ya. Wih, papa bisa ya, papa bisa perutnya hilang. Wah itu anak mulai tertarik, lalu mereka mulai ikut pola makan sehat. Tapi jujur kami di rumah ya sekarang ini saya tidak seradikal dulu gitu ya. Kita mulai makan daging juga ya, kalau
istri saya masih makan udang, masih makan babi, tapi saya, mertua, anak saya enggak. Jadi terutama anak yang paling kecil. Jadi kita sekeluarga pun kita cukup moderat karena memang bukan soal haram dan halal. Ya, ini bukan soal haram dan halal, tapi memang murni mengenai lebih sehat. Nah, kenapa saya banyak getol banget bersaksi soal sehat? Karena sebenarnya itu 5 hari yang lalu ya sampai hari ini saya ambil 5 hari data terakhir aja. 5 hari terakhir itu pertambahan penyakit yang terkena COVID itu masih sekitar 800 sampai 1000 loh per hari. Mencapai 38.000 hari ini. Nah, ini grafiknya masih naik terus. Ini kalau di luar negeri saatnya mengambil keputusan lockdown. Sedangkan di Indonesia justru PSBB diperlonggar. Pasar mulai buka, nggak lama lagi mall akan dibuka. Jadi nggak tahu namanya herd immunity atau apapun istilahnya, kayaknya kecenderungannya ke arah itu. Nah, makanya sebenarnya akhirnya kembali kepada kita. Kalau kitanya sehat, imun kita kuat, betul-betul kita nggak khawatir ya. Tadi pagi saya naik sepeda ke pasar begitu, kaget juga saudara. Mau cari parkir, saya bawa naik sepeda loh, bukan mobil loh. Parkir sepeda aja susah, motornya rapat sekali. Orang yang beli itu nggak ada namanya jarak 1 meter, 2 meter, nempel badannya udah kayak nggak ada apa-apa. Di pasar Bintaro begitu, Jakarta Selatan begitu, saya naik sepeda cari jagung karena saya punya piaraan kan. Ayam segala macam, cari jagung buat makan unggas gitu. Waduh, di Tangerang Selatan juga puasa ramenya minta ampun. Dari situ saya mikir, memang akhirnya kembali ke kita. Kita harus dijaga kesehatan. Sistem imun harus naik. Kalau sistem imun kita naik, kita sehat, kita tidak takut dengan apa yang terjadi. Ya, coba sebentar saya lihat kayaknya Pak Riki tadi sudah bisa masuk kembali. Ya, masih ada hal-hal yang mungkin mau disampaikan, kayaknya tadi terputus. Iya, Shalom Pak Riki, ya berjumpa kembali, sudah bisa bergabung. Tadi mungkin kayaknya internetnya putus, punya saya juga Ya, agak. udah. Ya, oke. Pak Riki, mungkin masih mungkin ada pesan-pesan terakhir sekarang ya, langsung pada yang terakhir. Apa yang kira-kira ingin mau disampaikan buat kita semuanya supaya kita ini sehat, imun kita baik, Pak Riki? Ya, silakan Pak Riki kalau mau ada yang disampaikan. Gangguan lagi, videonya nggak muncul, padahal tidak di-unmute. Wah, ini kayaknya Pekanbaru yang lelet internetnya kena COVID. Ya, Pak Riki kalau bisa menyampaikan yang terakhir. Ada pesan yang mau disampaikan untuk kita semuanya? Kayaknya ada masalah internet ya. Oke, kalau begitu kita langsung lompat saja ya. Nanti di akhir acara kalau masih ada waktu kita bisa minta Pak Riki untuk bergabung untuk menyampaikan. Sekarang sudah bergabung tapi sepertinya ada masalah internet ya. Kita sapa Pak Dokter, ya, Pak Andreas. Ini manggilnya Pak Andreas atau Pak Prasaja? Yang benar. Sebentar, masih di unmute Pak Andreas. Oke, sudah. Ya, manggilnya Pak Andreas ya? Atau saya panggil Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam. Ya, nah ini Pak Dokter ini kan diperkenalkan kepada saya ya dengan perkenalannya dari Pak Hendra itu begini, Pak Jarot, ini Pak Andreas ini pakarnya tidur. Pakarnya tidur, rupanya tidur pun ada pakarnya, saudara ya. Jadi waktu saya lihat memang begitu di googling, wow ternyata ada snoring and sleep disorder. Wah, saya yang selama ini kan saya tuh di parenting, jadi kenalnya itu kayak misalnya attention disorder, anak-anak yang kehilangan, nggak bisa konsentrasi,
rupanya ada snoring and sleep disorder. Jadi ini bentuk praktisnya itu snoring itu ya ngorok gitu ya, nggak bisa sembuh dari ngorok sampai akhirnya yang lain terganggu atau memang susah tidur. Nah, sebelum saya bertanya mengenai soal materi tidur dan deep sleep segala macam, Pak Andreas, Pak Dokter bisa perkenalkan dulu mengenai mungkin ya praktek di mana, walaupun tadi sudah sempat saya sebutkan, ya tapi boleh diulang kembali sebagai perkenalan. Silakan Pak. Iya, Pak Dokter silakan. Ya, pertama saya yang saja. Kebetulan saya nyolong start belajar soal kesehatan tidur terlebih dahulu untuk di Indonesia. Yang itulah apalagi yang mau diperkenalkan. Saya mulai berpraktek, mengawali praktek di Indonesia, pertama Snoring and Sleep Disorder Clinic pertama di Indonesia, di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Ya, sebentar, maaf nih, kayaknya punya saya internetnya yang juga ganti ini. Oke, terus Pak Dokter, ini berbicara mengenai tidur ya, kan kita tuh mengenal tidur sehat atau deep sleep atau apapun istilahnya, yang pasti tidur sehat. Nah sebenarnya tidur sehat tuh apa, lalu gimana, maunya waktunya atau jumlahnya, apa tuh tidur sehat, Pak Dokter? Jadi kalau tidur sehat itu ya semua ya, dari durasinya, kualitasnya. Ya memang kalau kualitas tidur, kalau di kami kita harus lihat dari gelombang otak tidur, syarat-syaratnya. Jadi ada tahapan-tahapan tidur ringan, tahap tidur dalam, sedang, berdasarkan gelombang otak, termasuk tahap tidur mimpi. Nah ini kan namanya kita sebut dari non-REM sleep, REM sleep. Nah, masing-masing tahapan tidur memang ada syarat-syaratnya. Misalkan tahapan tidur ringan itu waktu kita baru terpejam, masih berpikir sana-sini, ya, ngelamun, kemudian pikirannya berlompatan ke sana kemari, ya. Tetapi orang lain yang melihat kita, itu kita sudah tertidur. Oke. Yang ngorok ya sudah mulai ngorok, tapi kita masih belum merasa tidur, karena masih pikiran masih berjalan. Ada suara apa, kita juga masih dengar. Nah, ini namanya tahap tidur ringan. Begitu kita cut off, tertutup dengan lingkungan sekitar, nah ini kita sudah mulai masuk dalam tahap tidur sedang atau N2. Nah, tetapi pada tahap tidur N2 kita masih cukup mudah dibangunkan. Dengan suara keras kita sudah bisa bangun. Hei, bangun. Nah, kita udah bangun. Nah, begitu masuk tahap tidur dalam, nah ini dia. Harus diguncang-guncang baru kita terbangun. Dan yang khas adalah kalau kita bangun dari tahap tidur dalam, ini kita kayak disorientasi dulu, bingung. Ini saya tidur malam, tidur siang, jam berapa? Nah, ini kita bangun dari tahap tidur dalam. Nah, kalau tahap tidur mimpi, memang ada mimpi. Nah, tapi yang orang tidak kurang perhatikan sebenarnya, tahap tidur mimpi ini yang paling penting untuk otak kita. Kemampuan konsentrasi, kemampuan daya ingat, kecerdasan, kemampuan otak, stabilitas emosional, semua dijaga, dibangun pada tahap tidur mimpi. Nah, tahap tidur mimpi ini harus sekitar 20-25% dari total tidur. Ya. Jadi, sebenarnya tahapan tidur itu dari tahap tidur ringan, turun, sedang, dalam, naik lagi, kemudian masuk tahap tidur mimpi, turun lagi, naik turun sebenarnya sepanjang malam, sehingga kita bisa bermimpi 4-6 kali setiap malam. Yang membedakan bangun, ingat, atau tidak saja. Jadi bisa kita mimpi, bangun, tidak ingat, gitu ya, atau ingat mimpinya. Jadi kalau banyak orang yang beranggapan, dok, aduh saya kualitas tidurnya jelek nih, mimpi terus. Saya bilang malah bagus, nggak cepet pikun. Ya, yang membedakan sekali lagi sebenarnya hanya ingat atau tidak. Biasanya kalau kita bangun dari tahap tidur mimpi yang dekat, kita masih ingat. Tapi kalau sudah jauh,
bangun, tadi saya kayaknya mimpi ya, tapi mimpi apa ya? Nah, seperti itu. Oh, jadi kalau bermimpi itu justru malah bagus ya, deep sleep ya. Oh, bagus. Nah, itulah makanya saya selalu katakan, mau sukses harus punya mimpi. Literally. Kalau mimpinya begini, mimpinya dikejar maling, dikejar setan, dicekek genderuwo, itu sehat apa enggak itu? Gini, ya kalau menurut saya itu sehat. Begitu. Karena salah satu sisi dari mimpi adalah mimpi itu random. Gelombang otak yang diambil memorinya tuh random dari memori jangka pendek, jangka panjang, dia benar-benar random. Tetapi muatan emosinya itu benar-benar nyata. Ya, seperti kita bangun gitu kan, kalau habis dikejar-kejar ikut ngos-ngosan, ikut berkeringat, ya kan. Kalau mimpinya ketemu mantan gitu kan ikut senyum-senyum. Jadi muatan emosinya memang nyata. Nah, kalau alirannya Freud itu mengatakan mimpi ini adalah saluran aman, ya. Jadi emosi-emosi terpendam yang tidak bisa dikeluarkan pada saat terjaga ini keluar secara aman pada tahap tidur mimpi. Contoh paling mudah adalah misalkan kalau kita dalam kehidupan nyata gitu ya, dikejar-kejar deadline, pekerjaan apa segala macam harus cepat. Nah, dalam mimpi muatan emosinya sama, ya dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar maling misalkan. Walaupun dikejarnya beda, tapi muatan emosinya ini sama. Oh, ya. Itu muncul alam bawah sadarnya begitu ya? Nah, seperti itu. Itu makanya ada analisa mimpi dan lain sebagainya. Wah, Jadi, saya dulu Pak, saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada orang yang mimpinya dikejar maling, dikejar setan, mimpinya dicekek genderuwo, itu saya sebagai hamba Tuhan dulu langsung saya layani pelepasan itu Pak. Jadi saya bilang begini, kamu ngimpinya harus ngusir setan, bakar setan, ngusir demit, kamu ngimpinya harus nangkep maling, jadi bukan dikejar maling, itu harus positif mindset. Kalau ada yang negatif nih, kamu ada akar yang salah nih. Jadi saya layani konseling, luka batin, lepaskan pengampunan. Kalau dia dikejar setan, masih ada ketakutan atau jimat tak bakar gitu. Tapi bener loh Pak, itu kalau habis dilayani begitu, ngimpinya dibalik Pak. Wah, nangkep maling gitu ya. Dia kayak merasa polisi atau kayak jadi Superman nangkep penjahat. Jadi bukan dikejar penjahat, dia nangkep. Jadi sama-sama keringetan Pak, tapi dia ngejar penjahat gitu loh. Jadi ya, karena memang kita bisa melatih untuk mengontrol isi mimpi kita. Memang ada yang seperti itu. Cuma sayangnya di kami di kedokteran tidur hambatannya cuma satu. Kita belum ada alat untuk merekam isi mimpi. Andai kita punya alatnya, kita bisa kembangkan luas sekali. Tapi sampai saat ini belum ada. Kita cuma bisa tahu bahwa, oh orang lagi mimpi. Nah, taunya bagaimana? Itu juga simpel sekali kok. Kita cuma rekam gelombang otak, kita lihat gitu ya gelombang otaknya, wah ini lagi mimpi nih kayaknya, coba bangunin. Dibangunin, oh iya, kenapa? Kamu lagi ingat apa? Oh iya ingat saya mimpi. Begitu gelombang otaknya berubah, kita bangunkan lagi, oh dia nggak ingat. Enggak, oh ini bukan mimpi. Kalau dari mukanya bisa kelihatan nggak Pak, dia itu lagi bermimpi. Jadi misalnya kok mukanya cengar-cengir, oh ini ketemu si mantan. Mukanya kok senyum-senyum, oh ini lagi mimpi makan, atau komat-kamit begitu. Bisa kelihatan nggak dari mukanya, ekspresi muka? Karena gini, pada tahap tidur mimpi, ada dua hal yang khas. Pertama, adanya mimpi. Otak kita ini seolah-olah seperti mirip dengan gelombang otak terjaga, cuma ada bedanya memang. Tapi mirip dengan pada kondisi kita terjaga. Nah, sebagai mekanisme pengaman, tubuh kita ini melumpuhkan seluruh otot-otot. Karena kalau otot-ototnya nggak lumpuh, bergerak-gerak mengikuti mimpi kan bahaya dong. Nah, ini ada mekanismenya. Diputus supaya tubuhnya lumpuh. Sehingga ya termasuk raut mukanya nggak ada gerakan. Malah totally relax otot-ototnya. Yang bergerak hanya bola mata. Rapid eye movement. Makanya kita sebut sebagai rapid eye movement sleep atau REM sleep. Nah, yang sering di Indonesia kita temui, di budaya lain juga kita temui, yaitu pada saat tidur mimpi kurang, misalkan habis kurang tidur selama 3 hari gitu ya, kurang tidur yang ekstrim sekali, ya. Begitu kita ada kesempatan tidur, tubuh kita, otak kita secara otomatis rebound,
mimpinya dibanyakin dulu, karena tidur mimpi ini yang paling penting buat otak kan. Ya, jadi tidur mimpinya dibanyakin sehingga bisa terjadi begini. Baru mau tidur setengah sadar, setengah mimpi. Munculnya karena masih setengah sadar mimpinya halusinasi. Ya, kita sebut sebagai hypnagogic or hypnopompic hallucination, di mana ada sosok di dalam kamarnya. Nah, tergantung latar belakang kebudayaan lagi. Kalau kebudayaan Indonesia, biasanya lihat yang serem-serem, lihat setan, lihat roh, lihat wah, yang serem-serem, pocong, dan lain sebagainya. Sering sekali saya temui. Tapi kalau kebudayaan Barat, bisa lihat alien, lihat maling, dan lain sebagainya. Tapi khas, ada sosok lain di kamar tidur. Nah, yang kedua yang khas kan kelumpuhan otot, sleep paralysis. Sehingga nggak bisa gerak, ada yang serem-serem, napas juga ikut berat. Apa tuh kalau di Indonesia? Tindian. Persis. Jadi ketindian itu sebenarnya adalah mekanisme tubuh menghadapi kekurangan tidur yang sangat ekstrim. Ya, itu satu. Tapi bisa terjadi juga pada pasien-pasien yang narkolepsi. Narkolepsi adalah gangguan pada otak, pada pusat pengatur tidur mimpi. Sehingga dia sering sekali mengalami ketindian ini. Nah, cuma yang khas pada narkolepsi adalah di siang hari. Kita sebut siang harinya ini hypersomnia. Apa itu? Hypersomnia artinya adalah kantuk yang berlebihan. Jadi, gejala dari penyakit tidur yang utama, ya banyak sih, tapi yang utama tuh ada 3 yang sering kita temui sehari-hari. Yang satu, insomnia. Everybody know, semua orang udah tahu soal insomnia. Sulit tidur, sulit mempertahankan tidur, mudah terbangun, sulit tidur kembali, ini insomnia. Kemudian ada yang namanya parasomnia. Parasomnia adalah gerakan atau vokalisasi, verbalisasi yang tidak wajar terjadi pada saat tidur. Ya, sleepwalking, sleep eating, sekarang banyak sleep texting. Kemudian yang ketiga adalah hypersomnia. Hypersomnia artinya adalah kantuk yang berlebihan. Jadi durasi tidur sudah cukup, sudah 7 jam, sudah 8 jam. Di tengah ibadah, ketiduran. Nah, ini yang kita sebut sebagai hypersomnia atau kantuk berlebihan. Nah, itulah makanya kalau di kami, paradigma dunia modern nih harus kita sadarkan. Kalau paradigmanya kan sekarang ini, time is money. Ya, Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, beliau mengatakan, sleep is a criminal waste of time. Waste of time katanya. Tapi ya itulah, tanpa tidur yang benar, tanpa tidur yang sehat, bagaimana bisa produktif? Karena kemampuan otak sekali lagi dibangun pada tahap tidur mimpi. Kita perlu tidur. Karena pada saat tidurlah, hanya pada saat tidur, ini terjadi proses konsolidasi memori, skill-skill yang kita latih saat terjaga, seperti skill main musik gitu ya, itu hanya dipoles pada saat tidur. Begitu tidur kita kurang, ya semua jadi berantakan. Oke. Apalagi yang berantakan ini semua. Dari kesehatan kita, gitu ya. Saya lompat-lompat sedikit, nggak apa ya? Atau mungkin saya tanya dulu. Boleh. Seberapa, jadi apa sih pengaruh tidur pada sistem recovery tubuh? Jadi, kan tidur ini penting, sehat, tapi seberapa pengaruh tidur pada recovery tubuh. Jadi misalnya kan saya pernah dengar pada jam tertentu tuh jantung dibetulin, ginjal dibetulin, kayak ada jadwalnya. Jadi kapan organ-organ tubuh dibetulkan ada jadwalnya, sehingga tidur juga menjadi ada jadwalnya. Harusnya jam 9, jam 10 sampai pagi. Nggak boleh tidurnya 8 jam, tapi mulainya jam 1 pagi. Ya, jadi yang kami pengen tahu, pentingnya tidur pada recovery organ-organ tubuh. Yang kedua, pengaruh atau pentingnya tidur pada sistem imun. Nah, sekali lagi kan kita ini sekarang lagi pengen imun yang kuat karena mungkin herd immunity atau kayak mulai enggak, dulu ada polisi jaga dekat rumah saya, sekarang nggak ada yang jaga lagi. Jadi kayak, tapi yang naik jumlahnya masih banyak yang kena, ini bukan masih lagi 1 hari tambah 1000 gitu kan. Jadi kalau tidur ini memang pengaruhnya nyata, kan saya mungkin akan bikin
agenda ulang ngatur tidur saya. Ya, jadi dua poin itu, pengaruh tidur pada recovery tubuh dan pada sistem imun, Pak Dokter. Hubungannya adalah ada pada sistem circadian rhythm, ya, di mana irama circadian ini sangat penting untuk recovery dari organ-organ, ya kan. Bahkan penelitiannya sekarang itu bukan lagi pada jam berapa. Jadi kita pada saat ini penelitian ini setiap organ ini baiknya jam berapa itu ada semua. Setiap organ-organ itu. Nah, secara umum memang kita bisa simpulkan pada kita sebaiknya tidur jam sekian secara umum. Tapi sebenarnya kita harus lihat secara personal. Ya. Karena begini, kalau kita orang dewasa di atas 35 tahun, di atas 30 tahun, ya jam 10 tuh biasanya udah mulai ngantuk-ngantuk. Ya, ada yang jam 10 sudah tidur, ada yang jam 11 sudah tidur. Nah, tetapi kita lihat remaja, dewasa muda, usia pertengahan 20-an, disuruh tidur jam 10, mana bisa? Ini otak, irama sirkadian ini sedang aktif-aktifnya. Justru kalau ada pasien-pasien yang masih mahasiswa, misalkan, atau fresh graduate baru kerja gitu, dok, saya insomnia, dok, nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam 12, jam 1. Oh, saya bilang bagus, tidur jam sekian. Jam 10 malam, itu saat yang tepat untuk berkarya. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaan, ada variasi circadian rhythm yang terus terang belum selesai penelitiannya. Jadi pada kelompok-kelompok usia tertentu ini masih diragukan. Jadi penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan lebih baik tidur jam sekian, sebenarnya belum selesai. Karena kita masih harus melihat lagi pada variasi circadian rhythm. Ya, tapi ini sudah breakthrough luar biasa karena dari penelitian-penelitian ini kita tahu bahwa ya organ kita ada irama sirkadiannya yang harus kita tepati, kita sesuaikan. Untuk produktivitas, ya coba misalkan di rekan-rekan yang aktivitasnya di bidang kreatif misalkan. Pagi-pagi bikin rapat pagi-pagi, kumpul, briefing, brainstorming gitu ya, sedangkan karyawan kebanyakan masih usia 20-an. Ya, pagi-pagi jam 8 masuk kantor langsung briefing, langsung brainstorming. Nggak ada ide baru, tidak akan ada ide segar. Otaknya masih tidur. Nah, kalau meetingnya mulai jam 9:30, wah itu ide lancar sekali. Begitu pula kalau meeting misalkan yang potensial konflik, meetingnya sekitar jam 1:30, jam 2, udah pasti ribut. Jam ngantuk, orang lelah, secara emosi lelah, pasti berantem. Jadi circadian rhythm akan mempengaruhi semua. Nah, kalau kaitannya dengan imunitas, nah sistem imunitas kita ini juga kan kompleks. Kompleksnya gimana? Sistem imun kita ini pertama harus mengenali dulu. Ini ada zat masuk, lawan, apa kawan? Ya kan? Kemudian dia proses dulu, baru diberikan respon, mengeluarkan zat apa. Nah, kebanyakan zat-zat antibodi untuk melawan segala infeksi muncul pada saat tidur. Bahkan, beberapa penelitian menyatakan secara ekstrim, mereka menyatakan bahwa sistem imunitas tubuh manusia itu hanya bekerja optimal pada saat tidur. Pada saat terjaga. Kurang. Itulah sebabnya karena kita tidak memperhatikan kesehatan tidur kita, akibatnya kita perlu suplemen ini, suplemen itu untuk meningkatkan imunitas. Padahal sederhana aja. Tidur yang benar, tidur yang sehat, sistem imunitas kita akan terjaga baik. Tambah suplemen lagi, tambah naik lagi. Jadi approach-nya harus seperti itu. Bahkan yang paling sederhana, yang baru-baru ini masih sekitar tahun 2010-an kok. Ini respon tubuh terhadap vaksinasi flu. Ya, pada kelompok yang kurang tidur dan pada kelompok yang cukup tidur, yang tidurnya sehat. Nah, pada kelompok yang tidurnya sehat, responnya semua baik. Daya tahan tubuhnya jadi baik. Tetapi pada
kelompok yang kurang tidur dikasih vaksinasi flu, 50% responnya lama. Sehingga ya respon daya tahan tubuhnya juga kurang, antibodinya munculnya hanya separuh. Nah, itu sebabnya paradigma kesehatan kita sekarang tidak hanya nutritional balance dan olahraga yang baik. Dasarnya adalah kesehatan tidur. Dengan kesehatan tidur yang baik, jaga nutrisi akan baik. Dengan kesehatan tidur yang baik, olahraga kita akan maksimal. Tanpa kesehatan tidur yang baik, malah bahaya. Maksudnya, begini, yang paling sederhana, ya, untuk diabetes misalkan. Untuk diabetes, ini sangat penting kita mempertahankan kesehatan tidur kita. Ya, pertama, durasi tidur. Begitu kurang tidur, wah, spike kadar gula darah. Ya, bahkan yang cukup ekstrim adalah tahun 2006 ini International Diabetes Federation sudah menyatakan bahwa semua penderita diabetes tipe 2 harus memeriksakan masalah mendengkurnya. Kalau sampai ngorok, harus diperiksakan. Apakah ngoroknya berbahaya atau tidak? Kalau ternyata hanya suara saja, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada gangguan nafasnya, ini harus dirawat. Kalau tidak dirawat, gula darah akan kontrolnya akan sulit. Untuk kesehatan obesitas misalkan, orang pikir selama ini yang gemuk itu yang ngorok. Tetapi penelitian-penelitian terbaru menyatakan bahwa justru ngorok ini bikin gemuk. Ya, karena begitu proses tidur terganggu, ya, kalau ngorok cuma suara nggak apa-apa, tapi kalau ada gangguan nafasnya, misalkan seperti ini, kan ngorok. Nah, tapi perhatikan kalau ada kayak mau mati gitu ya dokter ya? Nah, itu namanya sleep gitu, apnea. tersengal-sengal. Persis. Nah, itu namanya sleep apnea atau henti napas saat tidur. Nafas berhenti, bukannya gerakan nafasnya yang hilang, tapi saluran nafasnya yang tersumbat. Sehingga kan kayak orang kecekik gitu ya, sesak. Karena sesak, responnya apa? Bangun. Ambil nafas, tidur lagi. Nah, ini proses terbangun pada saat tidur tanpa terjaga. Jadi penderitanya nggak sadar kalau dia terbangun-bangun. Yang dia rasakan bangun kenapa nggak fresh, siang cenderung mengantuk. Nah, yang seperti ini jadinya kan hypersomnia, kantuk berlebihan. Nah, ini kaitannya erat dengan gangguan metabolisme. Badannya itu jadi stres. Stres oksidatif. Teman-teman pasti tahu banyak soal stres oksidatif. Begitu stres oksidatif terganggu, ya semua terganggu. Gitu kan? Nah, kalau dengan obesitas, paling gampang. Kita lihat contohnya yang paling mudah adalah orang jualan nasi goreng di Jakarta nih, tek ya. Jam berapa jualannya? Malam. Kalau siang nggak gitu laku. Kenapa? Karena otak yang mengantuk ini secara otomatis akan craving cari zat yang rasanya asin, manis, gurih. Jadi mau sehat, tidur dulu yang harus diperhatikan. Iya. Pantes tuh, saya kalau sebagai hamba Tuhan ingatnya ayat aja sih. Pokoknya Tuhan memberkati orang yang dicintainya waktu tidur. Tapi dengan penjelasan ini, ayat itu makin jelas gitu. Bahwa ternyata waktu tidur itu, wow, imunnya naik, organ tubuh dibetulin. Jadi bukan cuma sekedar tidur ya, tapi ayat itu jadi dalam sekali. Tuhan memberkati orang yang dicintainya waktu tidur. Nah, diberkati itu ternyata kan dipulihkan, disembuhkan, recovery. Wow. Nah, begini dokter. Kan ada orang yang gampang tidur sih, ya tidurnya sih gampang. Jadi waktu jam 10 tidur, jam 9 tidur, gampang. Pokoknya nempel bantal tidur gitu. Masalahnya jam 2, jam 3 bangun kencing. Nah itu dia, kagak bisa tidur lagi. Mau cari makan biar kenyang, biar tidur, atau kalau enggak ya nonton TV sampai pagi, atau pokoknya sengsara deh gitu, atau minum obat tidur. Nah kalau minum obat tidur katanya ngerusak ginjal, mengganggu metabolisme, atau ya
malah jadi adiktif. Kalau nggak minum obat tidur, nggak bisa tidur. Gimana dokter? Begini, yang pertama saya harus komentari terlebih dahulu adalah mudah tidur. Sleep onset atau mula tidur. Ya. Mula tidur yang normal adalah sekitar 15-20 menit. Lebih cepat dari itu nggak normal. Hypersomnia, terlalu cepat. Ya. Nah, kemudian begini, kita harus mengenali circadian rhythm kita, tidurnya terbaik jam berapa. Oke. Syarat utama untuk tidur adalah nyaman. Saya sering dapat pertanyaan, kasur yang bagaimana, bantal yang bagaimana, harus keras, harus empuk. Ya, kalau saya sih jawabnya mudah aja, yang nyaman. Ya, selera orang kan beda-beda. Yang penting kalau mau tidur pulas, saldonya cukup, dokter. Termasuk saldo berkat harus cukup. Ini PSBB ini kolektornya tinggal 15%, pendeta pun nggak bisa tidur, dokter. Harus transfer dong. Oke. Ya. Nah, kemudian di tengah malam ini suka terbangun, sulit tidur kembali, ini juga jadi masalah. Ya, kalau soal tidur sekali lagi nomor satu adalah soal kenyamanan. Ya, pantangan utama jangan pernah memaksakan tidur. Kalau tengah malam terbangun, sulit tidur kembali, ya jangan bertahan di tempat tidur, keluar dulu dari kamar, ganti suasana dulu, ya. Sudah lebih tenang, sudah lebih rileks, baru kembali ke tempat tidur. Itu. Nah, cuma misalkan, ada salah satu yang harus saya jelaskan juga. Kencing di malam hari. Ya. Oke, kencing di malam hari, orang berpikir bisa hubungan dengan diabetes, bisa kalau laki-laki bisa berhubungan dengan prostat. Oke, nah tetapi hati-hati kalau misalkan setiap malam, setiap tidur, terbangun untuk ke belakang untuk kencing lebih dari 2 kali. Ini bisa menjadi tanda bahwa jantung bekerja keras pada saat tidur. Jadi misalkan kalau sleep apnea, yang paling mudah memang penjelasan sleep apnea. Sewaktu saluran nafas tersumbat, gerakan nafas kan tetap, dadanya tetap berusaha nyedot nih, ya kan? Tapi di sini tersumbat. Akibatnya, tekanan di dalam dada akan tinggi, meningkat. Dan ini tekanan yang tinggi ini menghimpit apa? Jantung. Nah, jantung ini di dalam dada terhimpit, kejepit, sehingga dia mau mengembangkan berat. Ya kan, mengembang, mompa, kerja jantung jadi berat. Nah, kalau jantung bekerja terlalu keras pada saat tidur, jantung secara otomatis akan mengeluarkan zat-zat yang sifatnya merangsang kencing. Atrial natriuretic peptide namanya. Nah, ini secara otomatis karena merasa, wah ini keberatan, dia harus mengurangi beban. Caranya gimana ya? Paling mudah adalah mengeluarkan cairan. Jadi keluarlah zat-zat yang sifatnya diuretik atau merangsang kencing. Sehingga si penderita terbangun beberapa kali untuk ke belakang. 2 kali masih normal ya? Apa sekali? Sekali sih still oke. Dua? Nah, tapi kalau lebih 2 kali juga masih nggak apa-apa. Nah, catatannya adalah kalau lebih dari 2 kali setiap malam dan memang orangnya pendengkur, nah itu yang harus diperiksakan, nggak boleh diabaikan. Iya. Gitu. Nah, ini akan jadi berbahaya ketika pada saat terjaga, bangun pagi, olahraganya yang sifatnya kardio, kerja jantung cepat. Nah, ini bisa terjadi serangan jantung pada saat olahraga. Nah, kalau orang-orang yang mengalami gangguan tidur, ini kalau Pak Dokter buka prakteknya di mana nih? Atau mau konsultasi di Rumah Sakit Mitra tadi ya? Ya, saya di Mitra Keluarga Kemayoran, tapi ya untuk sementara saya hanya terima konsultasi online aja sih. Oh, saat ini ya? Saat COVID. Saat ini online aja lah. Karena gini, kalau untuk pemeriksaan, misalkan pemeriksaan untuk insomnia kita hanya perlu wawancara seperti ini, kemudian pengobatan utamanya adalah cognitive behavioral therapy for insomnia. Jadi intinya aja saya mengajarkan perilaku tidur yang baik bagaimana, ya. Sehingga kalaupun butuh obat itu hanya short time relief, bukan untuk jangka panjang. Gitu.
Ya, kalau dokter kan kebanyakan kasih obat tidur, kemudian perlahan-lahan diturunkan dosisnya. Ya sama, kalaupun sampai perlu saya akan berikan kemudian turunkan dosis, tapi yang utama perilakunya harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, misalkan seperti sekarang, lockdown, work from home, ya, kerja di rumah. Kita 24 jam di rumah terus. Nah, kesalahan utama pada manusia modern adalah membuat kamar tidur senyaman mungkin. Tapi sayangnya nyamannya untuk aktivitas, bukan untuk istirahat. TV paling besar di kamar, ya, wifi-nya paling kencang di kamar. Akibatnya kita kehilangan irama. Ya kan, di sini-sini aja iramanya bingung, cahayanya juga ini aja. Aktivitas semua di situ aja. Iramanya hilang. Jadi begitu mau tidur ya kayak serba salah, ini bukan waktu tidur, ini lingkungan aktivitas, bukan lingkungan istirahat. Gitu. Wah, saya jadi inget ini nih dokter nih. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil ya. Waktu anak-anak saya masih kecil itu kalau jam 8:30-9 malam kita misbah keluarga. Habis misbah keluarga itu udah pasti langsung tidur. Jadi lama-lama tuh terbiasa. Pokoknya kalau habis doa keluarga tidur, habis doa keluarga tidur. Nah, suatu ketika liburan ini. Pas liburan kan mereka main game atau segala macam sampai malam kan. Jadi waktu jam 9 itu, ayo kita doa-doa. Saya belum mau tidur. Iya, kita doa, tapi belum mau tidur. Jadi otaknya rupanya terprogram. Habis doa keluarga, tidur. Habis doa keluarga, tidur. Itu kayak otaknya terprogram. Terus juga misalnya gini, kalau namanya bermain atau acara keluarga itu selalu di ruang keluarga. Begitu doa keluarga, masuk kamar, terus tidur. Jadi memang akhirnya terkonsep secara psikologis bahwa di kamar itu untuk tidur. Dan saya tidak membiarkan namanya komputer itu di kamar tidur. Jadi anak itu kerja komputer di ruang keluarga. Lalu semua permainan, balok-balok, apa namanya, nyusun-nyusun, semua anak itu semuanya di luar kamar. Jadi kalau mereka masuk kamar itu emang benar-benar untuk tidur. Itu rupanya justru itu yang benar ya dokter ya. Supaya kamar ini adalah kamar tidur itu memang tempat buat kita tidur. Jadi kalau udah masuk kamar itu kayak ngandang gitu, kayak ngandang terus tidur. Itulah perawatan insomnia. Yang diajarkan ya harus begitu. Bahkan untuk anak-anak. Pada anak-anak kan kalau bayi sih nggak ada insomnia. Yang ada adalah pola tidur bayi yang mengganggu pola tidur orang tuanya. Jadi nggak ada gangguan tidur pada bayi. Tapi yang ada adalah limit setting insomnia, di mana anak-anak menolak untuk tidur. Ya kan? Udah tahu game, udah tahu main, apalagi orang tuanya pulangnya malam, mereka jadi nunggu orang tuanya, orangnya tua datang pulang, udah jam 9, diajak maunya ketemu dulu kan, main dulu apa. Nah ini jam tidur perlahan-lahan bergeser, sehingga muncullah gangguan tidur. Gini dokter, kalau yang tadi kembali ke pertanyaan yang saya sampaikan tadi, jam 10 tidur, lalu jam 2 bangun, ini benar-benar susah sekali untuk tidur lagi gitu. Bisa kasih tips yang lebih spesifik, karena teman-teman yang seusia saya ini, saya umurnya 57 tahun ya, teman-teman saya itu banyak banget loh, pokoknya ya kalau udah jam 2, jam 3 terjaga itu udah betul-betul sampai pagi nggak bisa tidur lagi. Jangan paksakan tidur. Oke. 15 menit tidak bisa tidur lagi, keluar dulu dari ruangan. Oke. Ya, keluar dari kamar tidur, aktivitas saja sebentar gitu kan. Buka buku sebentar supaya suasana hatinya, mood-nya berubah dulu. Nah, ketika kita sudah rileks kembali setengah jam, 1 jam bahkan itu masih normal. Kembali ke kamar tidur. Daripada kita maksa tidur, merem, aduh nggak bisa tidur. Udah setengah jam masih nggak bisa tidur, makin gelisah, makin susah tidur, cilaka. Mending keluar santai-santai, ngantuk lagi, balik kamar. Selesai. Daripada gedubak begitu ya, kayak orang gelisah gedubak nggak bisa tidur, udah malah ya keluar, baru cari aktivitas yang memang ya kan kita punya ini ya, punya beberapa aktivitas yang bisa membuat tidur ya, kayak baca buku atau baca, ya tergantung sih. Ada jemaat yang bilang, Pak, kalau saya itu kalau baca Alkitab langsung ngantuk, Pak, gitu. Wah, kebalik, kalau saya pewahyuan mengalir, nggak bisa tidur. Nah, itu
itulah makanya harus disesuaikan dengan setiap orang juga kan. Ya, yang penting nyaman. Untuk relax, untuk nyaman, syaratnya kan sederhana. Asal kita bisa enjoy, tapi yang sifatnya menenangkan, sudah. Oh, denger musik yang lembut gitu ya, yang tenang. Jangan Ya, nonton, tapi sesuai selera. jangan nonton film horor, malah jadi takut kan Nah, kalau itu. hilang. Nah, itu kalau kesepian aja, Pak. Oke, susah tidur nonton film horor, ketakutan, nggak bisa tidur. Nonton film detektif, jadi mikir, wah otaknya aktif, nggak bisa tidur. Jadi emang harus cari yang rileks, yang tenang. Kalau Pak Tony Daud gampang, ambil gitar nyanyi. Ya. Kalau pengusaha ngitung tagihan, tambah nggak bisa tidur. Tambah nggak bisa tidur, udah pikirannya banyak. Oke, dokter, ada pesan-pesan terakhir kira-kira yang mau pengen ditambahkan sebelum nanti kita akan mendengar pesan-pesan firman Tuhan malam hari ini. Tapi masih ada waktu 5-6 menit untuk dokter sampaikan kalau ada tambahan, silakan. Kalau dari saya sih, pesannya adalah mulai perhatikan kesehatan tidur, mulai prioritaskan kesehatan tidur. Jadi kalau ada gangguan-gangguan fisik pun jangan hanya memikirkan zat apa, perlu olahraga apa, tapi juga perhatikan kesehatan tidur kita. Dari hal yang sederhana seperti misalkan keluhan sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, vertigo, ya bahkan hipertensi itu bisa disebabkan, bahkan utamanya disebabkan oleh penyakit-penyakit tidur. Dan untuk produktivitas pun, ya kalau zaman dulu memang orang berpikir tidur sedikit mungkin, kerja yang banyak gitu ya, ini kan heroik, kayaknya maco gitu ya, hebat kalau orang tidurnya pendek, kerjanya banyak. Nah, kalau saya harus kita bedakan, karena begini, semakin kita mengurangi durasi tidur kita, kemampuan otak kita, performa kita akan semakin buruk. Ya, jadi tidur, ngantuk itu nggak mesti kaitannya dengan kemalasan, justru sebaliknya. Dengan memperhatikan kesehatan tidur kita, ini justru jadi langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas kita. Mau produktif, tidur yang baik. Mau sehat, tidur yang baik. Kalau ada tips orang yang ngasih tahu gini, kalau mau tidurnya lebih tambah pules lagi, kan misalnya katanya nih, kalau mau tidurnya jam 10 katakan, maka jam 9 itu kayak kakinya diangkat, jadi tidur datar, terus kakinya diangkat supaya darahnya balik, katanya bisa menambah kepulesan, dokter. Enggak juga. Enggak ya, itu mitos saja ya? Enggak. Mitos ya. Jadi syarat ya untuk tidur yang lebih nyenyak, kualitas tidur yang baik, nomor 1 adalah kenyamanan. Suasana hati nyaman, lingkungan nyaman, suhu harus sejuk, karena kalau untuk tidur yang baik adalah core body temperature memang harus turun terlebih dahulu. Jadi lingkungan harus sejuk. Ya, nyaman, kemudian cahaya. Orang yang suka lupa nih cahaya. Apalagi zaman sekarang kita expose cahaya ini keterlaluan. Dari pagi sampai malam cahayanya terang terus, apalagi dari gadget-gadget ini semua laptop, TV, handphone, smartphone, semua seolah-olah mata kita ini seperti di center terus. Nah, jam biologis kita ini kan peka terhadap cahaya. Kalau terus-menerus melihat cahaya, terutama cahaya biru, otak akan membaca ini sebagai siang hari terus. Jadi harus diatur cahayanya. Lebih baik tidur gelap ya, dokter ya? Tidur gelap tentu saja. Nah, yang lupa adalah mulai dari sore sejak matahari tenggelam, ya, semua gadget aktifkan blue light screen. Sehingga cahaya birunya jauh berkurang, seperti layar laptop saya ini semua kelihatannya merah semua, karena cahaya birunya sudah tersaring. Wow. Karena cahaya biru itu yang dibaca oleh otak sebagai siang hari. Nah, kalau di smartphone, Android itu ada reading mode, di iOS ada night shift, ini diaktifkan aja. Zaman sekarang smartphone gampang kok, tinggal diaktifkan, begitu matahari tenggelam, dia layarnya langsung tersaring cahaya birunya. Oh,
Makanya kalau orang depan laptop atau anak depan gadget itu dia ngantuknya hilang karena dia membaca itu sebagai input sinyal ini siang hari gitu ya. Iya, jadi circadian rhythm-nya jadi terganggu. Circadian rhythm terganggu itu kemana-mana. Kembali sedikit ke soal imunitas. Jadi ada satu penelitian meneliti sekelompok wanita perempuan yang sehat gitu ya, olahraganya rajin, dietnya terjaga, yang durasi tidurnya setiap hari kurang dari 7 jam, ternyata memiliki resiko menderita kanker payudara tuh hingga 47%. Karena kaitannya adalah dengan sistem imunitas lagi. Begitu sistem imunitas circadian rhythm-nya terganggu, ekspos cahayanya terganggu, semua jadi terganggu. Termasuk sel-sel untuk melawan sel-sel kanker ini. Itu sebabnya cahaya kita harus mulai perhatikan dari sekarang. WHO bahkan menyatakan semua pola-pola yang terganggu, pola tidur yang terganggu, termasuk shift worker, ini probable, kemungkinan bersifat karsinogenik. Iya, akhirnya kembali kepada kita untuk mengatur pola hidup yang baik, pola hidup yang sehat. Tidur itu penting, sama pentingnya dengan makan, sama pentingnya dengan hati yang gembira, dan tidur yang di ruang gelap ini juga bukan hanya sehat menurut saya, ngirit kawan. Jadi lampunya dimatikan, kita lebih hemat, dan kalau kita sudah mulai matiin lampu menjadi sinyal psikologis, waktunya tidur. Jadi ketika lampu-lampu dimatikan, kita secara kejiwaan lebih siap untuk tidur. Terima kasih Pak Dokter untuk semua masukannya. Sekarang kita akan pindah ke Dokter Rohani. Wah ya, nah ini kebetulan sama-sama Pak Andreas juga, ya Pak Andreas Sustono yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan nanti juga akan menutup kita seperti biasa setiap kali pertemuan seperti ini. Kita akan tutup dengan perjamuan kudus. Jadi kita percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Hanya dengan satu ayat, hati yang gembira, obat yang manjur, dokter bisa menguraikan begitu panjang, lebar, dan dalamnya betapa hormon yang terkait, imun yang terlibat di dalam hati yang gembira. Demikian juga ketika ada ayat bahwa Tuhan memberkati orang yang dicintainya. Waktu ia tidur, ternyata dokter 40 menit menjelaskan belum selesai soal tidur. Tapi itu bukti bahwa firman Tuhan itu sebenarnya luar biasa. Ya, tidak pernah salah, hanya kita belum mengerti aja. Dan sekarang semoga kita semakin mengerti firman Tuhan lewat Pak Andreas Sustono. Ya, selamat malam Pak Andreas. Silakan berbagi ilmunya untuk kita semuanya bisa mendapat berkat dari kuasa firman Tuhan. Silakan Pak Andreas. Amin. Terima kasih Pak Dr. Andreas juga. Masih saudara sama saya, sama Andreas marganya. Amsal 13 ayat 18, di situ dikatakan kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan. Tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau bahasa sehari-hari, orang yang tidak mau dididik katanya menjadi miskin dan hina. Orang yang mengindahkan nasihat akan dihormati. Jadi, kata lain daripada orang yang tidak mau dididik itu artinya dia tidak mau dilatih, tidak mau didisiplinkan. Maka dia akan menjadi orang yang hidup di dalam kekurangan. Miskin itu bukan hanya miskin secara harta, tetapi dia juga akan mengalami kekurangan dari apa yang sebetulnya dia dapatkan dalam kehidupan. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Andreas, dokter tadi, bahwa kalau kita mengikuti hukum-hukum kesehatan, sebetulnya kita berhak menerima apa yang dijanjikan. Kita tidak bisa mau mendapatkan sesuatu yang benar, tetapi menjalankan kehidupan yang salah. Itu sama dengan kita mencobai Tuhan. Kita lompat dari lantai 10, seraya berdoa sambil berdoa, Tuhan selamatkan. Itu namanya mencobai Tuhan. Nah, ada banyak orang ingin hidup sehat, tetapi
menjalankan kehidupan yang tidak benar, misalnya sudah darah tinggi, masih suka makan daging merah gitu sambil berdoa, Tuhan selamatkan. Jadi betul-betul dalam hidup itu sangat kita mementingkan namanya nasihat, didikan, kita harus dilatih. Nah, sebetulnya kata kuncinya itu adalah disiplin, saudara-saudara. Bagaimana caranya kita sekarang bisa menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita, artinya kita bisa disiplin. Yang pertama, saya mengatakan bahwa kita harus memiliki tujuan yang tinggi. Saya tadi mendengar di pembukaan bahwa ada seorang hamba Tuhan yang disebutkan oleh Pak Jarod mempunyai gula darah HB1C-nya itu di atas daripada kenormalan, sudah mencapai 13. Nah, kalau sudah begitu berarti kan harus mempunyai sebuah tujuan yang tinggi bahwa saya harus mempunyai HB1C-nya harus normal lagi. Ya, tidak boleh lebih daripada 5,7. Ya. Tetapi kalau kita tidak punya harapan yang tinggi, kita tidak mempunyai tujuan yang tinggi untuk menormalkan supaya kita bisa melihat cucu-cucu kita bertumbuh, menikah, apa segala macam seperti dulu nenek saya mengatakan saya akan mati nanti kalau sampai cucu-cucu saya menikah. Dan betul dan kita lihat dia hidup sampai dengan cucu-cucunya itu menikah. Nah, itu tujuan yang tinggi. Nah, karena punya tujuan yang tinggi, maka dia bisa menerapkan disiplin. Jadi kalau kita tidak punya harapan, ya tidak mungkin. Makanya Amsal 13 ayat 12 berkata begini, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Jadi itu pentingnya sekali kita menetapkan tujuan. Dan kalau itu tercapai, itu menjadi sumber kehidupan. Nah, hari-hari ini kenapa kita menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjadi orang yang ya pasrah begitu? Karena kita tidak pernah menetapkan tujuan yang tertinggi. Sebetulnya terjadinya masalah penyakit apa saja, itu akan merubah pola kehidupan kita, disiplin kita. Saya pernah, Pak Dokter, mengalami satu masa di mana badan saya sakit dan saya tidak pernah bisa merasakan bagaimana sampai satu hari saya diminta cek asam urat. Saya kaget sekali, asam urat saya mencapai 11,13. Hari ini asam urat saya 6,2. Tetapi itu terjadi karena saya ingin sekali tidak ingin mengalami dari asam urat itu kan bisa berkembang macam-macam, bisa membuat gagal ginjal, bisa membuat penyakit-penyakit yang lainnya begitu. Sehingga karena saya punya keinginan yang kuat, maka saya mulai menjalankan disiplin. Nah, itu rahasia pertama. Yang kedua, di dalam Ibrani 12 ayat 11, Bapak Ibu. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Bahasa yang lainnya di sini kita menganggap kadang-kala disiplin itu sebagai sebuah hukuman. Tetapi bahasa yang lainnya tidak dikatakan tiap-tiap ganjaran, tetapi tiap-tiap didikan. Ada orang yang begitu hebatnya mencapai prestasi yang luar biasa, karena dia menganggap disiplin itu bukan sebagai sebuah gambaran yang negatif, bukan sebagai sebuah yang jelek. Tetapi dia menganggap bahwa disiplin itu adalah sesuatu yang baik untuk menghasilkan hidup yang lebih baik. Jadi dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 11 ini, waktu kita menjalani didikan itu memang tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Tapi perhatikan kalimat selanjutnya, tetapi kemudian katanya, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi orang yang berdisiplin melakukan cara hidup yang benar, buahnya juga benar. Makanya saya berkata begini, bayar sekarang, bermain nanti. Jadi kepuasannya sekarang ditunda dulu. Kalau tadi katanya Pak Ricky Nelson di Pekanbaru itu, dia harus berani menyangkali roti, dia harus berani menyangkali makanan kaleng. Ya, mau tidak mau Bapak Ibu, kita tidak bisa
mengatakan kalau kita sudah diabetesnya tinggi, terus kita minum minuman yang mengandung gula yang tinggi sambil berdoa dan kita berkata, Tuhan Yesus, kuduskanlah semuanya. Jadi sampai kita lupa apa yang ditabur dalam daging itu adalah daging. Apa yang ditabur dalam roh tidak mungkin jadi daging. Jadi kita tidak bisa mendoakan satu makanan yang bisa menghancurkan kita. Kita minta sama Tuhan, Tuhan kuduskanlah, begitu. Itu sebabnya begitu banyak hamba Tuhan yang menyalahkan, menyalahgunakan hukum firman, tidak hidup di dalam hukum firman yang benar, akhirnya menjadi hancur. Jadi, sekali lagi, kalau dunia mengatakan begini, ya, berakit-rakit, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi itu adalah kepuasan yang tertunda. Dan yang terakhir yang saya mau katakan sekarang, Bapak, Ibu, Saudara, disiplin itu hanya bisa terjadi kalau Bapak Ibu mau mengambil keputusan sekarang juga. Bukan nanti, saya ini makanan terakhir, saya akan berubah mulai besok, tapi sekarang saya akan mengadakan perpisahan dulu. Dijamin tidak akan pernah terjadi pemutusan yang luar biasa. Kenapa? Karena kebenarannya mengatakan begini. Amsal 5 ayat 7 dan 8. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Sebagai seorang ayah, dia memberitahukan kepada anak-anaknya di dalam kitab Amsal ini. Dia berkata apa? Jauhkanlah jalanmu daripada dia. Anda harus memutuskan supaya Anda menjauhkan diri daripada perempuan jalang itu. Bahasa yang lainnya dari perempuan sundal. Dan jangan pernah menghampiri. Bahasa yang lainnya kita yang harus memutuskan untuk meninggalkan. Jadi selama kita menghampiri sambil kita berdoa, saya jamin kita pasti akan hancur. Tetapi kalau saya mengambil keputusan dan saya berpikir, akibatnya kalau saya tidak bisa menunda kesenangan ini, pasti saya akan hancur. Tetapi kalau saya berpikir bahwa saya mau hidup sehat, dan ini bisa memperpanjang usia saya, kalau usia saya panjang, sakit-sakitan itu kan menderita. Saya pernah melihat seorang saudara saya yang mulai sakit pada usia 60-an, meninggal pada usia 80-an, dan selama dia umurnya panjang begitu, tetapi dia menderita. Dia merepotkan semua orang. Tetapi saya punya saudara yang sampai hari ini masih hidup, dengan umur yang sangat panjang, lebih dari 100 tahun, tetapi sehat. Kenapa? Karena dia melakukan hukum kesehatan. Jadi sekali lagi, jangan pernah melanggar firman, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari kita akan menyiapkan perjamuan kudus pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu menyiapkan roti dan anggur kita masing-masing, dan kita akan bersama-sama akan berdoa. Mari kita akan mengangkat roti di atas kepala kita dan kita berdoa. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara ingat bahwa Kristus datang memberikan tubuhnya. Bukan mengambil keuntungan dari orang yang dia datang, tetapi dia memberikan hidupnya untuk membebaskan banyak orang. Mari kita mempunyai paradigma yang demikian, bahwa hidup kita berkorban untuk kebaikan orang lain. Terimalah tubuh Tuhan ini dan makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga, dia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang saudara pegang ini adalah persekutuan dengan darah daripada Tuhan Yesus Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga,
semua pribadi yang datang pada malam hari ini mengikuti acara ini. Biarlah semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Apa yang kami dengar, kesaksian dari Pak Jarod, dari Pak Ricky Nelson Tambu Bolon, dari Pak Dr. Andreas, biarlah memotivasi kami untuk hidup dengan benar, dididik sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan yang benar, sehingga kami menerima kebaikan dalam hidup ini. Terima kasih, dan biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Saya serahkan pada Pak Jarod. Dihidupkan dulu Pak Jarod, belum dibuka suaranya. Pak Jarod, Suaranya Pak belum Jarod. dibuka. Suaranya unmute. Oke. Ya, terima kasih untuk Pak Andreas Sustono, hamba Tuhan, Pak Andreas Prasaja, Pak Dokter, ya, Pak Ricky Nelson sudah berbagi, Pak Roni Daud sudah memuji Tuhan, Pak Tony. Nah, saya akan akhiri dengan pengumuman. Minggu depan kita bukan tema kesehatan, tapi kita akan kembali ke tema keluarga, yaitu Father and Son. Jadi saya sedikit cerita kenapa demikian. Jadi dulu ini kita ada dua komunitas yang bergerak bersama-sama, yaitu Keluarga Indonesia Bahagia dan Father and Son. Father and Son itu dulu ya Pak Tony Mulya, Pak Roni Daud, Pak Andreas Nawawi, Ibu siapa namanya yang doa Ibu Dora Kansil, ya, lalu kita kumpul di kantornya Pak Andreas Nawawi, ada IBOB yang angkatan generasi muda, ya. Kita mencanangkan gerakan Father and Son. Dari gerakan Father and Son ini sudah berjalan cukup lama, bahkan kita sudah nulis buku bareng, ada Father and Son 1, Father and Son 2, Father and Son 3, materinya sudah terkumpul, tapi karena waktu itu komunitasnya sempat berhenti, jadi saya belum terbitkan. Itu buku Father and Son yang ketiga. Nah, seiring dengan kalau komunitas Father and Son, waktu itu bersamaan juga dibangun komunitas Keluarga Indonesia Bahagia. Ya, awalnya waktu itu saya dengan Pak Wiryo Hadi, Pak Samiton, Pak Handi Irawan yang di Family First Indonesia, Pak Abram Dun, kita kumpul di Senayan City. Lalu dengan Pak Julianto Simanjuntak, dengan Pak Hans Geni, kita kumpul di tempatnya Dr. Dwijo. Lalu ketemu lagi dengan Pak Lukas Kusuma. Akhirnya merembet ke yang lain, yang dari Father and Son cemplungin juga di Keluarga Indonesia Bahagia, sehingga terkumpullah sekarang ini seratusan hamba Tuhan dari berbagai denominasi, baik hamba gembala, ketua sinode, ketua STT, ya, dari berbagai organisasi gereja, kita berkumpul di Keluarga Indonesia Bahagia. Nah, dua komunitas ini kita fokus pada keluarga. Kebetulan ketika ada masalah, ya, kenyataan yang kita hadapi adalah COVID dan kesehatan, maka kita pindah ke tema kesehatan. Tapi untuk minggu depan, kita akan coba untuk kembali ke tema keluarga dulu. Nanti kalau memang kita dapat topik yang bagus, narasumber yang bagus mengenai kesehatan, kita akan juga lihat situasinya. Tapi minggu depan kita merencanakan untuk tema Father and Son, yaitu fathership sama sonship, mengenai kebapaan dan keputraan. Jadi untuk hal ini, kita akan undang nanti untuk minta Pak Timotius Arifin dan Pak Roni Daud, karena menurut saya ini kelompok gereja yang mendalami fathership dan sonship secara pengajaran bagus sekali, yang perlu dibagi kepada tubuh Kristus yang lain. Karena setiap gereja itu ya punya keunikan-keunikan membangun nilai-nilai pengajaran. Tapi menurut saya kita perlu hal ini. Nanti juga saya nggak tahu apakah Senin depan atau depannya lagi yang Pak Tony Mulya akan bersaksi juga, ya, melalui gerakan Father and Son ini beliau mengalami banyak mujizat, itu gula turun, COVID sembuh, nggak bisa lepas dari gerakan ini. Udah kayak kalau lepas nggak memberitakan tema ini, udah kayak koknya dipasang sama Tuhan. Ya, tunggu ceritanya kesaksian bagaimana gula dari hampir 500 balik ke 100 gitu ya. Dengan kisah yang cukup, dengan data-datanya, bahkan kalau Pak
Tony Mulya akan kesaksian itu ada gambar-gambar yang serem banget, muka-muka yang benjol-benjol selama bertahun-tahun begitu, udah mukanya benjol, bibirnya benjol, alergi nggak hilang-hilang, tapi ya puji Tuhan, Tuhan memberikan pengalaman-pengalaman untuk peneguhan menggiring kita pada satu pengajaran yang menurut saya akan memperlengkapi tubuh Kristus. Dari Pak Tony dan Pak Roni Daud, ada yang mau disampaikan, Pak? Ya, terima kasih untuk semua pembicara, Dr. Andreas, Pak Riki, semuanya. Dan ya kita kalau memang minggu depan kembali ke Father and Son, saya pikir memang itulah gaya leadership daripada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Karena dia pun terhubung dengan Sang Bapa Sorgawi dengan luar biasa. Nah, banyak orang kan hari-hari ini nih sampai ada gereja bisa pecah gara-gara nama. Ya, ada yang minta harus Yahweh, harus ini. Ya belajar dari Tuhan Yesus, dia memanggil Tuhan sebagai Bapa gitu ya. Makanya saya percaya Father and Son itu menjadi isu penting supaya di dalam gereja bukan muncul bos-bos, tapi muncul bapak-bapak. Sebab pemimpin belum tentu bapak, tapi kalau bapak pasti dia pemimpin. Dan untuk bisa menjadi bapak yang baik harus dari putra yang baik lebih dulu. Makanya harus kerjasama yang baik. Nanti duet ya Pak ya, duet dengan Bapak rohaninya ya. Pak Arifin dengan Pak Roni Daud, Pak Tony Mulya dengan Pak Ruyandi Hutasoid. Aku enggak punya bapak ya Pak. Bapak Sorgawi. Ya, ntar aku cari bapak dulu dah. Kalau udah ketemu, aku ajak duet ya. Kalau enggak, aku cari anak aja dengan anakku nanti. Anakku bisa ya, juga. Oke, selamat malam semuanya. Mari kita akhiri pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Setiap Senin kita ada acara talkshow keluarga Indonesia Bahagia. Terima kasih Pak Riki. Nanti kapan-kapan saya ke Pekanbaru. Kalau nggak bisa lewat Garuda Airline, ya pakai Zoom Airline. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, semuanya. Deep sleep. Malam ini deep sleep. Nah, segera tidur. Ya, penting. Tidur. Santai-santai dulu. Tidur. Terima kasih. Selamat berjumpa. Terima kasih, Dr. Andreas. Terima kasih, Dr. Andreas. Terima kasih semua kesempatannya. Selamat malam. Terima kasih. Pak Jarod, Ya, mari. sampai ketemu pagi, Pak Roni.